cerek perang para sedulur sedulur. Ini jelas ora benar bahasa ini batil, bukan khoto, ini bukan sholat, bukan khoto, ini batil Pak. Nek batil jangan hak bazahu batil, inna batila kana zahuqa. Kudu dihancurkan. Gimana kan? Ono maning para sahabat yo akun Habib semua kaya ngaji marang Habib siji walaupun Habibnya bodoh luwih hebat luwih mulia ketimbang ngaji kiai 70 kiai yang arep takon ngaji Habib sing bodoh ngaji apa iki bertamu betul kayak digoreng terus sampai Masya Allah sampai batin ngaos Quran ini Habib orang bisa maca Quran, orang bisa tajwidul Quran, ngaji marang Habib, ngaji apa sampean? Ini doktrin yang tidak benar, ini doktrin yang menyesatkan masyarakat Islam. Ini sebetulnya waktu Habib yang bicara seperti itu harus ditolak pada seluruh umat Islam. Masya Allah, ana sing ngomong maning Bayang bisa mi'raj sedina ping 70 kasmu Kanjeng Nabi selama seluruh ping 1 kok aneh kabeh. Aku semua percaya kecuali wong iman kena kemudian iki ana wong ngomong sedina ping 70 kasmu berarti Kanjeng Nabi kalah. Masya Allah. Ono semua pemaning bayang bisa mateni neraka jahanam dipateni kebakaran yang Solo bela bisa mateni sampai itu. Gimana betul? Bisa cukakkan cerita cangkemmu itu benar nek ora diurut dia surga dia. Gimana betul? Orang cerek, orang ini doktrin yang tidak benar harus diluruskan ini dan masyarakat harus diselamatkan. Kalau tidak, ya hancur akhlaknya, tidak akan menghormati kiai, yang dihormati hanya habaib. Akhlaknya hancur, moralnya hancur, sejarahnya dihancurkan, situs-situs hancur, pengklaiman sejarah hancur, tangan-tangannya hancur, sejarah bangsa ini hancur, sampai sebagai bangsa, sebagai umat hancur. Jangan dibiarkan. Kita mungkin nikut kesana dulu. Nah kata itu panjenengan segera kesini bentuk laskar sabilillah, laskar 9 waliullah. Maka dengan tujuan kita yang ikhlas, tujuan kita yang mulia, ketika kita mendeklarasikan itu semua ada di Cilacap, di rumahnya Yai Salim, yaitu adalah kerah dari Sunan Derajat dan pesantren Guru Selamat. Itu yang menggarap daripada Mars Laskar Sabilillah adalah Mas Kenz. Itu pada waktu itu beliau cerita sama saya, Gus, itu bahkan dia juga cerita di deklarasi waktu itu acara itu. Masya Allah, saya itu baru mengarang lagu yang sifatnya sangat luar biasa ini. Gimana Mas Kenz? Terus pada waktu yang begini, pada waktu yang begini ngarang lagu Mars dulu, seisi rumah ini kan bertelangi setelah itu bojone medal mampu. Makanya akhirnya dia sama semangat. Jadi ini ada keluar biasaan dari lagu Mars Laskar. Panjenengan bisa akses itu langsung. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan pergerakan dinamik ini kali panjenengan diridhoi di matang para ulama, diridhoi dikersai di matang para wali karena kedatosannya memang seperti itu. Gimana betul? Para cerek berang para sedulur-sedulur mawon subhanallah. Niku keren kan para sebab terus. Orang maning para serba mengatakan bahwasanya kalau seumpama Indonesia tidak ada Habib, maka Indonesia masih menyembah berhala, Indonesia masih menyembah pohon, Indonesia masih Hindu dan Buddha. Ini oknum Habib saja ini kafir, berbohong, nipu sampean. Ojo dipercaya. Bagaimana semua kuasa mempertahankan belok-belok nyong ini? Bukan sejarah. Bisa ngomong kayak apa sampean? Bukan sejarah. Para sedulur, para habaib niku sak Yaman dugi niku abad ke-19. Abad ke-19 sing dugi kena sinten Belanda. Berarti sampean benci Habib. Orang yang lagi cerita apa adanya, memang Belanda yang mendatangkan.
Masanya ngomongin tukang cendol yang mendatangkannya salah, yang Belanda yang mendatangkan. Gimana kan? Begitu datang itu Habib datang abad ke-19, begitu Habib dari menginjak tanah Indonesia, ratusan tahun Indonesia wis Islam, wis duwe peradaban Islam, ratusan tahun Indonesia wis kenal dari pangeran dari Kanjeng Nabi, dari umat Kanjeng Nabi, wis ana sholawatan berjanjian. Itu Indonesia wis pernah duwe kesultanan Demak Islam, kesultanan Mataram Islam, bahkan Mojopahit Islam, wis duwe kesultanan Cirebon Islam, wis duwe kesultanan Banten Islam, wis duwe Samudra Pasai Islam, wis duwe kesultanan Sumatera Barat Islam, sampai dulu kesultanan Maluku Islam, Ternate Islam, Sultan Babuna Islam, Sultan Borneo Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah memiliki sejarah peradaban Islam. Dari akhir Allah anak semua Oknum Habib juga lapor tanpa Habib Indonesia tidak kenal Islam. Ini karena berbohong penipu. Harus percaya sama saya. Ngerti cari sampai kedua kualat, masa orang walat itu bener orang bakal. Oh coba di negara kok bakal walati. Gimana kan? Hampir sampai yang doakan yang Habib, pada pengen yang Syarif, sampai sinyal Yaman, yang masih Hijaz. Mereka ada ngobrol dan yang Habib bingung yang ngobrol yang bejik itu mau ketemu penyakit irung darah. Orang oleh anu irung darah dinamai Habib, masya Allah. Padahal banyak orang mana sing dunanya Habib, banyak diantaranya Mbah Soleh dunanya Syarif Soleh, Mbah Mutaat Syarif Mutaat. Gitu? Bin Sopo Syarif Muridin, Syarif Muridin bin Syarif Muridin, Syarif sampai Duki atau Syarif Abdul Rahman. Wah anak jalannya ini Cirebon, jalan Syarif Abdul Rahman banyak. Bin Syarif Ali terus sampai Syarif Abdul Karim, Panembahan Giri Loyo, sing dadi menantu Mataram Islam, makamu ono ning Imogiri, sekian diklaim nih Habib, apa Al-Qadibiyah ya, cintinya kadang-kadang tim kaya oknum ba'ali model kayak mumat model kayak itu di BRS ini. Gimana kan? Gimana kan? Masya Allah, para sahabat Rasul subhanallah. Panabad Syekh Abdul Karim niku Syarif Abdul Karim. Terus akan bin Sopo bin Syarif Muhammad Tajul Alaikum Sunan Pasarian bin Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah. Wong banyak orang anak sih disebut Habib dimana Syarif Habib kok sampai ngundangnya Habib sih nanti cuma sampai kita potongannya ta'alim ini model aja kalian klaim gimana betul? Syarif sebab apa? Sebab yang Hijaz, orang Hijaz itu kalau menyebut Zuriyatul Rasul, cucu pun Kanjeng Nabi saking Sayyidina Husain disebutnya Syarif. Jadi Habib ono ini Yaman, keturunannya Habib Ba'alwi, keturunannya Habib Alwi. Si nasabe orang nyampu marang Kanjeng Nabi, mungkin cari dheweke nyampu, pasti dalam kitabnya orang anak. Jadi klaim sepihak. Yang belak-belakan apa naik kalau terima lah terima sekolah gue mak sampai. Jangan itu serap kayak pilih. Wis. Orang sedih pikirin. Orang harus berkuliah, orang tak tahu. Oh, terkadang yang orang dibayangin lagi. Mungkin apa betul? Ini pada saya proses. Jadi tidak benar seperti itu. Bahwasanya tanpa Habib Indonesia itu sudah mengenal peradaban Islam. Bahkan pada saya proses dulu itu ada seorang ulama besar yaitu Nusantara, di antara Mbah Yai Soleh Karat. Kalau niku kata bukan Mbah Yai Soleh Karat, kalau tuntas. Simpel saya Jawa sedaya niku. Mantes tuh gitu kadang terjemahan tafsir Quran niku bahasane Jawa niku. Mungkin kok para saya proposal bahwasanya ulama-ulama kiai-kiai zaman dulu, wali-wali termasuk wali Solo itu adalah dari bangsa Sayyid dan Syarif, dan itu diakui oleh Profesor Dr. Suluk Hoglogi. Profesor Dr. Suluk Hoglogi mengatakan sebelum Habaib datang, mengatakan
mengatakan bahwasanya gerakan Islamisasi yang ada di tanah Jawa adalah Arabian Movement, gerakan Arab yang dipimpin oleh para Sayyid dan Sayyid, keturunannya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dan akhirnya mereka memiliki keturunan yang sangat banyak dengan tampangnya tampang Jawa, tampang lokal, tapi sesungguhnya di dalam darah mereka terdapat darahnya Sayyidina Husain, terdapat darahnya Sayyidina Hasan, dan terdapat darahnya Nabi Muhammad SAW. Ini diakui oleh Profesor Dr. Zulkarnain. Para sahabat Rasulullah, makanya apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah, para ulama, para kiai, para wali pada waktu zaman demikian itu adalah dakwanya dengan mengalirkan darah kenabian pada orang-orang Indonesia. Kawin kali tiang Purwokerto, kawin kali tiang Kudus, kawin kali tiang Cirebon, tiang Pasundan, kawin sarung tiang Sumatera, kawin sarung tiang Aceh, kawin sarung tiang Maluku, kawin sarung tiang Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kawin sarung tiang Madura. Akhirnya dua anak Arabe entek, irunge blesek kulite buseng, mripate sipit, tapi ning jerone ana darahe Kanjeng, ning jerone ana getine Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Ini kesaksian seperti itu. Makanya para sahabat Rasul, ada sebuah analisa yang mengatakan para sahabat Rasul bahwasanya 99% para ulama, para kiai agus yang ada di Jawa, kiai-kiai sing ana ing Jawa, Aceh sing ana Pasundan, tak ngersa aji sing ana Pasundan, lorang-lorang kok ana Madura, nganti tuan guru yang ada di Sumatera, tuan guru sing ana ing Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sing ana ing Maluku, sing ana ing Makassar, sing ana ing Bali, tengku sing ana ing Aceh, itu 99% sudah mengalir tetesan darah Rasulullah SAW. Udah dengan hati kesampean. Terdengar oknum Habib kadang-kadang petakilan merasa dia itu mengalir darahnya Rasulullah, entah sih semua. Gimana kan? Justru sampean harus hati-hati. Kalau ada kiai dan gus-gus sing ana ning Purwokerto, itu jangan-jangan mereka itu sudah tertengah, sudah kemasukan darahnya Rasulullah SAW. Justru mereka lah yang asli. Oknum Habib mengatakan itu adalah keturunannya Rasulullah palsu, Habib palsu, sing asli di palsu. Gus yang pembinaan jenati dengan kerasa dibongkar, akhirnya justru kepalsuan mereka yang dibongkar. Nanti DNA valid, bukan DNA Arab, apalagi DNA Kanjeng Nabi. Malah Yahudi Hasari menurut pakar genetika seperti itu, kaget keluar Kanjengnya. Itu kehebatan Gusti Allah, itu kehebatan Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi Purwokerto niku kathah mila wong buntet, kiai buntet boten nate membanggakan diri, ini adalah syarif, saya adalah syarif, turunan Kanjeng Nabi sing ora nurut lan becik walak mlebu neraka. Orang pernah yang pokoknya kalau dipai banget, dipai semprotin, kalau pas angin lalat angin, orang laknat apa biasa-biasa banget. Anggap pengen tak pengen laknat tak pengen. Untuk laknat ke panitia ini berburu apa? Ya pengen tak pengen itu gak usah bukan saya ini. Gimana betul? Apa sebabnya persepsi Rasul? Pernahkah kiai-kiai buntet mengagungkan dirinya sebagai syarif? Pernahkah Abah Fuad Hasyim mengagungkan dirinya sebagai syarif? Pernahkah Kiai Haji Abdurrahman Nahid mengagungkan dirinya sebagai syarif? Pernahkah Gus Mustafa Bisri mengagungkan dirinya sebagai syarif? Pernahkah Mbak Yai bin Yati, Mbak Yai Fuad Jasuli, Mbak Yai apa namanya persepsi Rasul, Mbak Yai apa yang itu adalah persepsi Rasul, Mbak Yai Din persepsi Rasul, Yai Nurul Huda Proso, termasuk kiai ulama yang kawan terdumateng di Boyo, Petuk, Pacul, Goang, Jampes, Kediri, nanti tokoh di seluruh dunia, apa seluruh Indonesia, adakah mengakui ini sorry harus dihormati oleh kalian semua? Wah, kenapa betul? Tidak pernah mendoktrin semacam itu, karena mereka tahu bahwasanya yang syarif bukan mereka saja. Jangan-jangan ada di antara kalian ini justru kesarifannya lebih tinggi daripada golongan Kanjeng. Ini bahaya, Pak. Paham tak? Ini kita petakilan oknum Habib ngerasanya betul-betul hebat.
para sahabat Rasul ono kadang-kadang watok ketok konjane duit bareng sampean maksa minyak waring regane 20.000 didol 250.000 ora sida tuku minyak waring kambale dijaluk kambale jual sepeda motor arep dijaluk malah ono sing cerita nang Gus nyuwun Gus mosok keturunane Kanjeng Nabi kok nolong jame kula Gus pripun sih jame kula ditaruh kok bar kula teng kolam jadi langsung mane Habib ora nanda kok jame kula difoto ya jare kula niku sanget keturunan Kanjeng Nabi keturunan ular kobra gimana badan orang syarif orang subhanallah itu kita itu menghadapi orang semacam itu tetapi punya lainnya mereka masih tetap mengaku sebagai cucu Kanjeng Nabi angker secara DNA tidak nyambung secara manusia dan data tidak nyambung ternyata dengan alasan Gusti Allah mereka tidak bukan cucu Kanjeng Nabi mereka akan berdosa depan Allah dosa besar itu kudu dipikir aku ini cari kulit lah tidak bisa apa-apa lah kumpul Kanjeng Nabi orang kumpul Kanjeng Nabi orang penting sing penting takwa gimana kan sing penting takwa sampai jadi Habib orang urusan aku kumpul Kanjeng Nabi bukan orang kebukti kau harapan Gusti Allah sampai nak ngomong apa yakin nemen sih sampai gue jamin yang lebih suarga lo kowe orang mesti lebih suarga kumpul itu sering kadang-kadang nyewot di mata oknum Habib sebab itu kadang-kadang diperintah sholat orang gelem wah yang kesantai orang itu sholat ampun lu pengen nyuruh tapi Habib kesudahan susah ini bersuarakan dasmu aku ketakutan iya apa yang itu sholat tadi nggak mau langsung kadang-kadang tokonya kadang-kadang mampu kayak kesmapuk utulnya kan cuma kayak mampu kesmapuk ditakoni ini kalau malah kalau ditakoni malah orang kadang-kadang ngomongnya anak punya anak perempuan dikawin aja sama ente Rasulullah mesti tadi kalau pancing ini mesti dikawin teman-teman gitu bukan kayak kita kesempatan dalam kesempitan udah tak kuyur sama nempel udah betul orang kau mabuk orang ajar itu apa betul Kanjeng Nabi siapa saksinya nyong saksinya kepribadiannya cuma kayak perang kayak gue gimana kan rusak Kanjeng Nabi kesucian Kanjeng Nabi dirusak nih gimana kan nah para syarek para seterusnya pemiku minum ulus bulutin sarang lare-lare sarang mas anaba sarang perokai para ulama niku ingin berkhidmat di mata para leluhur, ingin berkhidmat di mata para pahlawan, ingin berkhidmat di mata bangsa dan agama, khususnya berkhidmat di mata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih kula kali Kanjeng Nabi. Gimana tadi? Urusannya Kanjeng Nabi ono ning ati kula kali panjenengan. Urusannya Kanjeng Nabi orangnya harus paling pertama kali diselamatkan. Nyawa pun akan digadaikan, darah pun akan saya teteskan demi untuk kesucian Rasulullah. Gimana betul? Sopo pesengat merusak Kanjeng Nabi ngadep pada pada laskar sabilillah. Orang anak cerita sopo Habib sebelum kiai ini. Gimana betul? Ya mas apa benar dia bisa merusak juga Kanjeng Nabi ngadep ini. Iya sampai gimana betul? Insya Allah makin pada bentuk laskar sabilillah makin ono panglima wonten panglima pusat, wonten panglima provinsi, wonten panglima daerah, kabupaten, panglima kecamatan, panglima kemudian desa. Ada lagi wakil panglima dari masing-masing daerah. Kemudian setelah itu ada pembina laskar. Setelah pembina laskar tingkat provinsi, tingkat kabupaten, nah itu daerah, tingkat kecamatan, tingkat desa, termasuk juga adalah anggota laskar. Anggota laskar itu orang pada dari FPI, gimana? Nyora pengen itu FPI, gimana? Oh, FPI tugasnya, gimana? Nek kula wonten tugasnya adalah dalam rangka menjaga situs sejarah dan menjaga martabat dan marwah daripada bangsa Indonesia dan menurut itu. Kita harus jaga siapapun yang berani merubah, yang berani membelokkan, maka kita hajar. Kenapa? Siapapun orangnya, memakai hukum, advokasi kita siapkan. Kalau sudah memakai kekuatan kita siapkan. Gimana? Siap Ramadan? Siap Ramadan? Siap Ramadan? Maka tentu kalau saya potong bagi emas itu turun korban itu termasuk kata situs-situs. Kalau nanti siaran untuk datang Pak Yai Ahmad Muhammad termasuk Pak Wala Mahtum Umar Mahtum Wali
dan termasuk bahkan benih apa Sunan Ar-Rumi lan sanes-sanes sing Pak Yai Sampeng niku nanti siaran niku. Panjenengan kudu semua kulo nanti sampai paket pengajian kulo siaran. Kulo niku nggih kerjaan kulo niku nek sebab pengajian kata siaran sareng kuburan niku sketch siaran kali kuburan niku kancangan kali kuburan enak orang anak kepentingan kuburan kayak nyong-nyong yang itu orang kayak bensin yang lele-lele jomol-jomol jauh terus. Nah, para sahabat para sedulur, maka dari itu saya sangat mengharapkan di dalam pertemuan ini kulo niku mengharapkan secepatnya panjenengan itu dibentuk Laskar Sabilillah. Kemudian insyaallah untuk Pusmar, untuk KPN Nusantara, niku beliau di antaranya adalah yang ditugasi oleh saya untuk menyusuri siapa calon laskarnya. Nanti pengurus kebangkitan Wali Songo, organisasi kebangkitan Wali Songo yang di bawahnya adalah ada laskar. Itu adalah jangan sembarangan orang, tapi orang seluruh yang ilmunya pintar, ngomong minimal pengurus organisasi kebangkitan Wali Songo minimal kudu bisa maca kitab Fathul Qorib. Orang bisa ngocok lurus-lurusan popo sampai orang ngerti hukum malah jika orang benar. Terus pokoknya kurang jika mau harus mengusulkan bahwasanya pengurus cara ini kalau sampai siap setia minum, ayo dia siap setia minum. Syarat apa? Pengurus kecamatan kabupaten ikut di tesnya sesuai apa bisa maca Fathul Qorib ora. Fathul Qorib semua hafal Fathul Qorib. Mungkin kita para santri, sing mimpin para agus-agus, para kiai-kiai sing sepuh yang tahu tentang sejarah, termasuk juga ada badan tenaga ahli ahli sejarah, ahli artefak-artefak dan situs-situs yang saja, ahli tentang masalah yang berkaitan dengan ini kebangsaan. Ini nanti sepuh-sepuh juga harus dikaitkan dengan laskar ini dan organisasi kebangkitan Wali Songo ini, karena ini adalah hubungannya dengan pertahanan atas kita semua sebagai bangsa Indonesia, kebangsaan kita. Kemudian nanti mungkin penasehatnya ada 9 orang, pembina dan penasehat 9 orang disesuaikan dengan Wali Songo. Maka dari itu memilih pembina organisasi dan pembina laskar itu harus betul-betul, jangan sembarang orang. Kenapa kan? Jangan sembarang orang, tapi harus betul-betul kiai, ulama, harus betul-betul orang yang pintar, harus betul-betul orang yang berwibawa dan memiliki otoritas di kampungnya. Jadi dia itu sampun yang sembarangan, sehingga pergerakannya itu dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan nafsu, dengan data dan dengan berdasarkan undang-undang dan hukum, jangan keluar dari hukum dan undang-undang. Kemudian nomor selanjutnya nanti anggota organisasi kebangkitan Wali Songo ini, nanti anggotanya, pengurusnya itu tidak lebih daripada 113 orang top. Kenapa sebab? Sebab saya sesuaikan dengan wirid Thoreko Sattoria 113 orang. Jadi kalau seumpama pembinanya Songo, ya disesuaikan dengan Wali Songo. Tapi kalau pengurus kebangkitan Wali Songo ikut 113 disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan adalah jumlah wirid Thoreko Sattoria. Kalau malam itu 113, kalau siang 13. Maka disesuaikan. Maka nanti insya Allah kesannya bagaimana tugasnya nanti kita adakan rembukan. Kalau bisa tidak kita adakan pertemuan nasional di mana tempatnya kita ngobrol tentang masalah kebangsaan. Kita saja di Medina. Apa kembali di Lampau di koloni Pak Alwi, ke anak-anak mungkin orang menghormati kiai, menghormati Habib toh. Nah Habib itu orang duduk-duduk dengan Nabi ayo apa? Maka terikut sila berbicara dari hati ke hati, karena ada satu pergeseran nilai kebangsaan yang sangat luar biasa dan ada satu kehancuran beberapa bagian-bagian kesejarahan bangsa ini. Itu yang harus dibenahi oleh kita semua. Jadi kalau kali panjenengan niatnya tidak benci kepada siapapun, tidak memusuhi siapapun, tapi niatnya beresi umat, beresi griya piambek, kursi sing jempalikannya dibereng, nek ono figurane pengkon di lurusna, nek ono kotor-kotor di sana. Baru lebu niku umane berantakan, ning omahe ono ular kobrae diusir apa ora? Ya diusir. Ono serigalae, ono musange, ono lenggarangan, dikampleng ora?
di kampung lama dia diusir Pak. Gimana kemudian? Lah ikut para sahabat Rasul, maka tadi itu cuma tugas utama kita adalah menjaga sejarah, muruah, ulama, kiai, bangsa dan leluhur kita. Gimana? Barangkali kalau itu Bapak Sulam telah sampun telas, mungkin kita manfaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhilna biha al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعافات والعقوبات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولقلوبنا محصا وعن النيران خالصا اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nah, oke, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang membenturkan organisasi dan pergerakan ini dengan NU. Kalau ada yang mengatakan ini adalah pergerakan di luar NU, Anda salah. Justru ini adalah pergerakan ke NU. Gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.